Halo guys, balik lagi sama gue Reno Tafrizal. Kali ini gue mau meng-compare helm yang bertipe modular guys. Nah, kenapa sih gue mau bahas modular ini? Karena kebanyakan orang sekarang udah lupa guys. Lupanya karena beralih ke helm-helm sporty. Contohnya kayak open face itu ada di RSP, ada juga di NJ Skyros atau JPX Nova. Nah, yang full face itu ada di TT Course ya, atau ada juga di JX1R, atau ada di RSP yang FFS21 ya. Jadi gak usah lama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita bahas helmnya. Oke, di depan gue udah ada kedua helmnya yang gue mau bahas untuk YouTube kali ini guys. Tapi sebelum gue mau bahas, ini gue mau merefresh lagi untuk kalian yang mungkin udah lupa ya, udah terlupakan ya. Emang sih untuk tipe modular ini terlupakan banget guys, karena ya udah ketinggalan zaman lah ya. Tapi ini gue mencoba untuk merefresh lagi, mencoba untuk merekomendasikan lagi untuk kalian ya, biar mudik lebaran ya. Ini juga sebentar lagi mau mudik lebaran kan, jadi biar makin asik aja di perjalanan. Jadi kan biar nggak bosen ya. Kalau mau pakai full face tinggal dipasang aja kayak gini ya, diturunin aja. Kalau mau half face nya tinggal dinaikin aja. Jadi perjalanan makin asik dan yang pastinya makin nyaman. Langsung aja kita bahas untuk helmnya. Ya, ini di sebelah kanan gua ada dari JPX, namanya JPX MX726R. Dan di sebelah kiri gua ada pendatang baru, ya ini Stutz Helmet. Ini yang tipe Trooper D1 Double Visor guys. Oke, gua mau bahas dari segi desainnya dulu. Untuk Stutz helm ini dia berdesain full face sporty ya. Kenapa sporty bang? Ya karena di bagian belakangnya ini sebenarnya bukan spoiler sih, tapi lekukan yang minimalis guys. Ini lekukan yang menyerupai spoiler ya. Nah, untuk JPX MX726R ini dia lebih ke berpetualangan atau adventure ya. Ini lebih ke semi cross gitu guys. Jadi ini untuk JPX MX ini rekomendasinya ke kayak CRF, ke KLX kayak gitu guys. Nah, kalau yang ini yang Trooper ini itu bisa ke kayak Vixen, terus Tiger ya, CBR juga bisa nih untuk yang tipe modular ini guys. Seperti itu ya untuk bagian desainnya. Ya, bisa dilihat juga sih karena perbedaannya MX ini di bagian depannya atau di bagian atasnya dia ada padnya guys. Nih, ini namanya pad ya. Dan padnya juga bisa dilepas pasang. Jadi bisa dicopot guys. Nah, kalau yang ini dia tidak ada padnya. Kita masuk ke bagian motif ya kali ya. Nah, untuk motif dari kedua helm ini sama-sama banyak ya. Untuk JPX MX dari 01 sampai 13. Kalau nggak salah ada bukan 13. Itu gue ingetnya yang JPX Signature. Dia dari 01 sampai 010 untuk JPX MX726R. Nah, untuk yang Trooper ini ada dari N1 sampai N8 kalau nggak salah. Ya, pokoknya banyak banget. Dan yang pastinya udah tersedia di marketplace kita pastinya guys. Kita bahas ke motifnya dulu ya. Ini motif N4 ya mas? N4 kalau nggak salah. Kalau nggak salah N4 putih ya. Sempat gue bahas juga di minggu lalu untuk reviewnya. Nah, untuk yang MX ini yang motif 10 Gladiator Purple ya. Ini warna ungunya guys. Ya, kalau dari segi motif ini berbeda ya guys ya, antara yang Trooper dan yang pastinya berbeda lah, karena kan emang beda brand ya. Ya, ini bisa dilihat untuk bagian sampingnya. Kalau yang JPX MX ini dia warnanya kalem tapi gahar. Nah, kalau yang ini warnanya cerah banget guys. Dia karena warna putih untuk basic dasarnya, dan untuk yang MX dia warna hitam. Oke, untuk motif mungkin itu aja. Nanti ada sinematik tipisnya untuk motifnya guys. Kita bahas ke bagian airflow-nya kali ya. Untuk JPX MX dia ada dua airflow. Nih bagian atas, kanan, kiri, yang pastinya aktif semua. Dan untuk Stutz Trooper atau Trooper ini dia ada satu di bagian tengah aja. Ya, di bagian belakangnya MX dia ada exhaust pembuangan anginnya juga. Dan satu hal yang unik ya, menurut gua satu hal yang unik di bagian belakangnya antara JPX MX726R dan Stutz Helmet ini tuh bagian belakangnya sama-sama agresif untuk bagian desainnya guys ya. Bisa dilihat tuh banyak sekali lekukan untuk di JPX MX dan juga di Stutz Helmet ini guys ya. Tuh bisa dilihat seperti itu guys. Oke, untuk bagian luar mungkin itu aja. Kita masuk ke bagian dalamnya aja.
Ya ini kalau ya ini gue mau ngasih tahu dulu karena helm ini bertipe modular ya, bertipe modular. Bang, gimana sih cara copot atau cara pakai modularnya? Oke, langsung aja gue jelasin. Oke, ini dia guys cara berubahnya. Cara berubah nggak tuh? Cara berubah dari helm full face ke helm open face. Oke, gue mau yang bahas di bagian stats helmet ini dulu ya. Untuk stats helmet ini dia ada tombol merah di bagian sini. Ini bisa kalian lihat. Ini tinggal kalian pencet aja tombol merahnya, lalu tekan ke bagian atas tuh ya. Dari pencet tarik ke bagian atas guys. Ini untuk cara berubah mode full face ke mode half face nya. Nah, untuk yang JPX MX726R itu dia ada di bagian sini guys. Nah, jadi dia ada pin di bagian sininya, kanan kiri. Jadi itu dicopot aja atau ditekan, ditekan. Nah, sama ditekan lalu ditarik ya. Nah, tuh, nih pinnya di bagian sini. Seperti itu guys. Nah, kita masuk ke spek dalamnya, kita masuk ke bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalamnya kacanya untuk ink trooper bukan ink trooper, stats trooper. Gue ingatnya kalau trooper gitu ingatnya dari ink lah. Ya, kalau stats trooper itu dia ada dua visor guys. Yang pertama visor luar berwarna clear dan di bagian dalamnya dia ada double visornya. Nah, tuh bisa dilihat ya. Nih, yang ini berwarna light smoke dan untuk yang bagian luarnya berwarna clear ya. Nah, untuk bagian JPX MX dia cuman satu visor aja tapi berwarna light smoke. Jadi, untuk kalian yang suka berkendara di siang hari atau di malam hari ini udah rekomendasi ya. Udah cocok banget karena untuk visor light smoke itu untuk malam hari masih rekomen. Dia tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang juga. Jadi, jalanan untuk malam hari ya masih kelihatan masih oke-oke aja. Masih so-so aja guys. Ya, kita masuk lagi ke bagian dalam. Ini untuk fiturnya itu aja. Ya, untuk kita bahas ke bagian fitur lainnya. Untuk helmnya ini, kedua helm ini sama-sama belum ada tech wearable glasses. Nanti gue coba try on kedua helm ini. Gimana untuk pengguna kacamata masih oke atau tidak. Jadi nanti aja di segmen selanjutnya. Ya, gue mau bahas lainnya yaitu di JPX MX726R ini dia sudah bisa intercom slot guys. Nah, untuk yang stats helmet ini dia belum bisa intercom slot ya. Jadi untuk intercom ini udah bisa, udah enak banget. Dan untuk kedua busanya sih menurut gue ini kedua busanya tidak terlalu tebal tapi cukup nyaman untuk ukuran helm modular ya. Menurut gue sih untuk helm modular ini masih oke-oke aja untuk bagian busa yang tidak terlalu tebal guys, seperti itu ya. Dan yang pastinya untuk kedua helm ini, kedua busa helm ini itu sama-sama sudah removable and washable. Jadi udah bisa dicuci dan yang pastinya bisa dicopot pasang juga. Jadi nanti kalau misalkan busanya udah kempes, mau ganti busa, mau ganti part yang baru itu bisa karena untuk busanya bisa dicopot pasang guys, seperti itu ya. Oke, ini bisa dilihat untuk bagian dalamnya. Ya, yang gue suka di bagian dalam JPX MX itu di bagian atasnya atau di bagian crown padnya itu dia ada busa tambahan lagi guys. Nih bisa dilihat ya, kayak bantalan-bantalan kecil. Jadi untuk di bagian atas kepala ini nyaman, gak terlalu sakit ya. Karena ada beberapa helm yang tidak memerhatikan detail-detail kecil di bagian busanya ini guys. Nih, ini menurut gue sih menjadi poin plusnya guys. Ya nih. Kalau helm yang ada bantalan kecil kayak gini, itu menjadi poin plusnya sih menurut gua. Karena ini kecil, sepele, tapi menurut gua berarti banget guys, seperti itu. Ya, ini sama sih, tapi dia tidak terlalu tebal seperti MX ya. Kalau MX itu tadi menurut gua tebal dan banyak ya. Kalau ini dia tidak terlalu tebal, itu bisa dilihat. Tapi ini menurut gue juga menjadi poin plus juga ya. Kalau helm yang jadi gue saranin untuk kalian yang mau nyari helm open face, mau helm sporty, full face atau mau yang modular kayak gini, tuh gue saranin nyari helm yang bagian atasnya atau bagian crown padnya itu ada bantalan-bantalan kecil atau busa-busa kecil biar makin enak guys, biar makin nyaman ya. Karena ini menurut gue detail kecil banget, sepele, menurut gue sepele tapi ini wah banget, ini menjadi poin plus seperti itu guys. Oke, kedua helm ini sama-sama menggunakan sistem penguncian yang menggunakan micro lock. Jadi untuk harian, untuk perjalanan jauh, untuk mudik lebaran ya ini oke-oke aja sih micro lock ya, buat ya pulang pergi kantor ya, buat
melawan kemacetan Jakarta. Nah, ini udah aman banget microlock guys. Udah enak banget. Top lah ya, kedua helm ini sama-sama microlock menurut gue top banget guys. Ya, kita langsung bahas ke sertifikasi kali ya. Sertifikasi dan ukurannya. Untuk sertifikasi kedua helm ini, JPX MX dia lebih unggul satu sertifikasi. Bukan satu sertifikasi sih. Sebenarnya sih sama-sama 3 ya. Cuman ini beda aja. Karena untuk JPX MX dia sertifikasinya ada SNI, DOT, dan juga ECE. Nah, untuk yang Stats ini dia SNI, DOT, tapi ada sertifikasi baru yang ada di India sana, yaitu ISI ya guys. Seperti itu ya. Apa tuh Bang ISI Bang? ISI adalah Indian Standards Institute guys. LI. Aduh, jebakan sekali tuh. Ya, kalau EC kan Eropa, apa itu gue lupa, pokoknya dari Eropa lah, seperti itu guys. Ya, overall menurut gue kedua helm ini sama-sama oke, sama-sama rekomen, tapi balik lagi ke selera guys. Karena yang satu tipe batoknya lebih kecil, yang satu tipe batoknya lebih besar. Jadi penasaran kan gimana kalau di badan gua yang seperti ini? Langsung aja kita try on guys. Oke, kita langsung masuk ke segmen terakhir, yaitu try on. Dan kalian pasti mau tahu kan berapa sih harga dari kedua helm ini. Oke, langsung aja kita try on. Gue mau try on apa dulu ya? Enaknya kita ke JPX MX baru ke Stats helmet kali ya. Nih gue pakai yang size XL ya. Oh ya, untuk size dari JPX MX dia ada 2 size ya, L dan juga XL. Untuk double XL itu biasanya ada tapi nggak pasti guys, seperti itu ya. Nah, untuk Stats ini ada dari size M, L dan juga XL. Double XL kayaknya dia belum ada deh. Seperti itu ya. Oke deh, gue pakai yang MX726R. Ya, tadi gue juga sempat bahas gimana kalau helm ini dipakai untuk pengguna kacamata ya guys ya. Ini kayak gini. Ini untuk bagian sampingnya guys. Ini untuk bagian belakangnya. Ya, ini kalau gue pakai kacamata kayak gini guys. Kalau pakai kacamata. Nah, menurut gue untuk pakai kacamata helm ini masih oke-oke aja. Ya, tapi gue saranin kalau mau lebih enak itu yang tangkainya kecil ya guys ya. Yang tangkainya kecil, tidak besar seperti yang gue pakai. Tapi ini overall yang gue pakai sih menurut gue yang tangkainya besar ini masih enak-enak aja. Ya, tidak terlalu sakit. Malah nggak sedikit sakit. Apakah visor akan terganggu? Oh, ternyata tidak. Ini ya, kalau jadi half face-nya kayak gini. Yo, ganteng banget gue ini. Ya, ganteng banget ini gue nih. Ya, ini untuk bagian busanya yang tadi gue bilang. Busanya nyaman ya, nyaman banget. Ini enak banget guys dipakainya. Oke, untuk MX sudah. Sekarang kita lanjut ke Stats helmet ya. Kita langsung pakai aja. Ya, ini dia untuk bagian depannya kayak gini. Untuk bagian kirinya kayak gini guys. Dan ini untuk bagian belakangnya. Ya, seperti itu ya. Dan kalau pakai kacamata gimana ya? Ini yang gue pakai juga ini size XL ya kebetulan ya guys ya. Nah, untuk pakai kacamata ini masih oke-oke aja, karena ini mungkin pengaruh size juga. Karena untuk size-nya sekali lagi ini kebesaran ya guys ya. Untuk size-nya XL di gue itu kebesaran. Lo bisa dilihat. Ya, ini kalau jadi half face-nya kayak gini. Yoi. Jadi berubah guys. Ini untuk bagian sampingnya. Gaya dulu dikit. Ya, itu dia overall menurut gua kedua helm ini sama-sama nyaman, sama-sama enak. Tapi gua lebih rekomendasi untuk kalian yang badannya kurang berisi kayak gue. Tapi gue sekarang udah berisi sih. Ya, untuk badan yang kurang berisi atau badan-badan yang kecil lah ya, itu gua rekomendasiin JPX MX726R. Kenapa JPX bang? Karena untuk JPX MX726R ini batoknya lebih kecil, lebih rekomend untuk badan yang slim kayak gitu guys. Nah, untuk yang Stat Trooper ini tuh dia lebih rekomen ke badan-badan yang berisi. Kita langsung masuk aja kali ya ke harganya. Pasti kalian udah penasaran kali ya harganya.
Pasti kalian udah pada nunggu kan? Bang, harganya mana bang? Harganya mana bang? Oke, nih. Untuk harganya dari JPX MX726R itu harganya di 540 untuk yang varian solid. Dan untuk yang motif kayak gini dari 01 sampai 010 itu ada di harga 575 guys. Nah, untuk yang Stats helmet trooper ini tuh dari harga 530 untuk yang varian solidnya, dan untuk yang motif ya harga ya di 630 ribuan aja. Jadi gimana guys? Menurut gue sih kesimpulan dari kedua helm ini, harga segitu sih menurut gue worth it to buy. Gue mau ngomong apa sih? Ya pokoknya kedua helm ini worth it sekali untuk dibeli karena speknya menurut gue ini oke banget, dan yang pastinya ini cocok banget untuk menemani mudik lebaran nanti guys. Jadi kalian nggak bosen mau pakai helm yang bisa berubah ini, menurut gue sih makin asik aja sih di jalan guys. Kayak gitu ya. Ya buat kalian yang mau beli ya sebelum kehabisan, karena ini stok ya sangat amat terbatas ya. Kalian bisa datang ke offline store kami, ada di bagian bawah sini untuk alamat ya. Nih, ada di bagian sini. Nah, jangan lupa juga kalau kalian nggak sempat ke offline store, kalian bisa juga datangin ke marketplace kita, ada di TikTok, Tokopedia, dan juga di Shopee. Ya, jangan lupa juga nonton live-nya karena pastinya ada voucher-voucher yang makin terjangkau harganya guys ya. Ada di Shopee dan juga TikTok live ya guys ya. Dan jangan lupa juga kunjungi sosial media kita, ada di Instagram dan juga di TikTok guys ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, atau yang bisa gue review, atau yang bisa gue compare ya. Gue mau lanjut kerja lagi guys, ada kerjaan lainnya. Oke, langsung aja. Nonton bola. Kerja dulu dong. Nonton bola boleh lah. Ya, itu dia yang bisa gue sampaikan. Akhir kata, gue Renawat Afrizal. Salam Sobat Helm.